Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ayu Safitri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya sebagai moderator berjalannya seminar hari ini. Seminar hari ini yaitu bertemakan dengan peluang bisnis makanan milenial. Makanan milenial tidak asing lagi di kalangan remaja saat ini. Seperti usahanya dari anak kedua Bapak Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, yaitu usahanya Banana Nugget yang sudah memiliki cabang di berbagai daerah. Dan kita saat ini sudah mengundang narasumber atau pemateri seorang pembisnis. Dan beliau juga alumni dari FEBI IAIN Tulungagung. Baiklah, ini dia pemateri kita. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Di sini saya akan mempersingkat waktu saja. Di sini saya akan memberikan penjelasan pemateri tentang peluang bisnis makanan milenial, yaitu di sini keberadaan dunia kuliner itu di Indonesia memang sangat tidak ada matinya. Setiap tahun tren makanan yang dijual dan berbagai jenisnya berbeda-beda. Jika dulu sempat tren makanan mie samyang, namun sekarang tren ini sudah dikalahkan dengan makanan yang lainnya. Apalagi dengan kebiasaan orang-orang Indonesia yang terkenal konsumtif dan suka jajan sembarangan, bisnis makanan adalah bisnis yang paling tepat dan cepat mendatangkan keuntungan. Betul sekali, konsumen dari bisnis makanan milenial ini bukan hanya dari orang tua saja, yaitu beragam dari mulai dari anak-anak sampai keluarga, sehingga menjadikan peluang bisnis yang besar untuk digeluti. Apalagi dengan adanya beberapa makanan yang sedang tren di Indonesia saat ini, membuat semakin banyak orang penasaran ingin mencobanya. Bagi Anda yang tertarik untuk membuka bisnis di bidang kuliner, ada beberapa peluang, yaitu seperti makanan Banana Nugget, usaha pisang nugget yang saat ini sudah digeluti oleh Kaisang Pangarep yang sudah berbagai cabang ya di daerah. Nah, sekarang ini pisang tersebut itu udah naik kelas. Jika dulu kebanyakan hanya direbus atau digoreng dengan tepung saja, saat ini dijual di warung-warung atau pasar. Saat ini pisang sudah menjadi pisang nugget yang sederhana. Pisang nugget tersebut adalah pisang yang dibaluti dengan tepung terigu dan tepung roti, kemudian digoreng agak kering. Daya tarik dari pisang nugget tersebut adalah rasa, tergantung topping yang dipilih. Rata-rata pisang nugget dijual mulai dari 15.000 sampai dengan 50.000 per kotaknya. Ada juga usaha sate taichan yang usahanya dimiliki oleh selebgram, mungkin semuanya sudah kenal, yaitu Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim. Kuliner sate taichan ini tidak kalah dengan sate bumbu kacang yang berasal dari Madura. Awal mula sate taichan ini berasal dari penjual sate yang bernama Bapak Amir, yang biasanya berjualan di sekitaran Senayan. Sekarang ini, sate taichan sudah mulai menjadi tren yang menyebar di beberapa kota-kota besar Indonesia. Untuk harganya bervariasi tergantung wilayah yang membuka cabang dari sate taichan tersebut. Mengenai peluang bisnis makanan yang sedang tren di Indonesia saat ini, untuk memulai bisnis tersebut dengan meniru bisnis yang sudah ada. Jadi, tidak perlu melakukan inovasi makanan yang dijual agar bisa menarik pelanggan untuk datang. Strategi dalam bisnis juga harus diperhatikan agar tidak kalah saing dengan yang bisnis lainnya. Selain itu, data keuangan bisnis juga harus diperhatikan. Tujuannya agar membuat bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain itu, data keuangan bisnis juga harus diperhatikan. Tujuan dari membuat bisnis adalah yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan memiliki peran yang penting pada sebuah bisnis, di mana pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dengan rapi dan serta jelas. Apalagi jika bisnis sudah benar-benar besar, maka lebih baik kita menggunakan software akuntansi untuk memudahkan proses hitung-menghitung keuangan. Salah satu software akuntansi yang bisa digunakan yaitu Jurnal. Jurnal yaitu software yang membantu dalam mengelola keuangan dengan mudah dan cepat. Di sini tak hanya membuka usaha sendiri, Anda juga bisa bekerja sama dengan merek dagang untuk menjual kembali produk tersebut dan bisa dikenal dengan nama franchise.
Biasanya ada tipe franchise yang bagi hasil dan ada juga yang membeli nama saja. Sehingga Anda bisa berjualan dengan nama merek tersebut, serta tidak perlu berbagai hasil. Tinggal Anda memilih mau berbisnis menggunakan metode apa, metode mandiri atau menggunakan metode pemasaran seperti bisnis franchise. Bisnis kuliner tidak perlu banyak modal. Hal pertama yang membuat bisnis kuliner menjadi peluang usaha yang sangat mudah adalah karena modal yang sangat sedikit. Anda tidak perlu menyediakan modal sampai ratusan juta untuk membuka usaha kuliner, bahkan dengan modal di bawah 500 ribu saja, Anda sudah bisa membuka usaha sendiri di rumah, seperti toko kelontong atau warung-warung makanan yang lainnya. Dan Anda juga bisa bisnis kuliner online juga, tidak perlu sewa tempat. Jika modal Anda hanya terbatas, serta usaha kuliner yang sedang Anda rintis masih kecil-kecil, belum banyak, Anda bisa juga menjualnya online. Melainkan jualan dulu di rumah, misalnya buka bisnis kuliner online, sampai usaha Anda yang mau dikenal orang. Hal tersebut bisa membuat Anda lebih hemat modal. Hanya memodalkan handphone dan pakai data saja. Itu selanjutnya pasarnya besar karena semua orang suka makanan. Saat ini semua orang pasti membutuhkan makanan, baik itu makanan berat ataupun makanan ringan. Semacam cemilan, minuman yang akan dikonsumsi itu bisa melepas dahaga. Jadi tak ada orang yang tidak membutuhkan makanan juga. Yang keempat, yaitu bisnis kuliner pasti ada pembelinya. Pasti kalau Anda berjualan makanan pasti ada juga pembelinya. Semua jenis makanan pasti akan dibeli, apalagi jika tampilannya unik dan tempatnya jualnya dan bersih. Apalagi kalau rasanya mantap, banyak yang akan membeli. Jadi pastikan pada pengemasannya semenarik mungkin agar diminati oleh para konsumen. Semakin menarik dan semakin enaknya makanan yang kamu buat, semakin banyak pula orang yang akan datang kembali untuk membeli makanan itu. Yang selanjutnya, strategi pemasaran bisnis makanan cukup mudah, dimana membagikan sampel produk di jalanan dan tidak lupa dengan memasukkan kartu nama bisnis Anda agar supaya dikenal banyak orang. Jangan mikir dulu untungnya bisnis itu sebelum berjualan ya. Jangan memikirkan untungnya besarnya berapa. Untuk memulai usaha kuliner memang tak banyak modal, apalagi jika di rumah sudah tersedia berbagai macam bahan yang akan digunakan. Jika hobimu itu adalah peluang bisnis untuk kamu, jika kamu hobinya memasak atau membuat makanan ringan yang bisa kamu perjualbelikan, itu sangat memudahkan kamu untuk menjadi peluang bisnis dalam bisnis makanan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan atau bagaimana, silakan moderator. Baik, dari penjelasan dari pemateri tadi, untuk audiens ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya, bagaimana dengan distribusinya. Di sini, apakah Anda juga sudah menyiapkan distribusi dari usaha bisnis makanan dan minuman tersebut? Jika Anda hanya melayani makanan di tempat atau bisa juga take home, jika lebih baiknya Anda menyediakan jasa pesanan melalui online atau jasa delivery. Dengan demikian, konsumen akan merasakan kemudahan untuk memperoleh produk Anda. Tapi sebelum terlalu jauh, perlu dipikirkan dahulu bagaimana operasinya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk penanya dari audiens. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Di sini saya sebagai moderator minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.